Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini perenungan saya dan saudara melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sudah sama-sama baca saat ini. Saya akan berikan judul yaitu dikasihi, dipilih, dilayakkan tanpa batas. Sekali lagi judulnya dikasihi, dipilih, dilayakkan tanpa batas. Katakan kanan kirimu, katakan bilang, hai saudara, engkau dikasihi, engkau dipilih, engkau dilayakkan tanpa batas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senyum, jangan tegang. Mau dengar firman Tuhan harus penuh sukacita. Amin. Jangan tegang. Kalau tegang nanti Jagata lewat sedikit dong. Jadi senyum saja. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar dari kisah seorang Naaman yang kata firman Tuhan memiliki sakit penyakit kusta, lantas dia disembuhkan. Pelajaran apa yang saya dan saudara akan ambil dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, saya memang harus estimasi waktunya karena kami juga ada pelayanan di bagian Paniki 2, ada ibadah 40 hari. Pelajaran yang pertama, bahwa kasih karunia Tuhan tidak membeda-bedakan atau mengkotak-kotak umat manusia. Dan kasih Tuhan ini berlaku bagi semua dunia ini atau isi dunia ini. Makanya ini gereja ini ada tulisan oikumene, kerjasama, persatuan seluruh gereja Tuhan. Lagi kita di akhir zaman, tidak perlu ada tembok, sekalipun memang di dalam setiap denominasi itu ada sistemnya, tetapi sistem dalam setiap organisasi itu tidak akan menjadi tembok penghalang untuk saya dan saudara bersatu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena kenapa? Karena kasih karunia itu tidak membeda-bedakan. Ayat pertama sangat jelas tercatat bahwa Naaman adalah seorang panglima raja yang terpandang dan sangat disayangi oleh tuannya. Tentunya kalau berbicara latar belakang dari seorang Naaman, dia adalah pribadi yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi kita melihat ada kalimat selanjutnya dikatakan ayat pertama, bahwa minta tolong yang bagian LCD ditampilkan ayat pertama, izin, bahwa sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saat itu Aram sedang bermusuhan dengan bangsa Israel. Tetapi pribadi Naaman ini orang yang tidak takut akan Tuhan. Di ayat ini justru dicatat bahwa Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Aram karena siapa? Naaman. Bukan main. Dia belum kenal seutuhnya siapa Tuhan orang Israel. Yang melalui doa tadi saya panggil namanya yang kudus, Yahweh. Kalau ada pujian tadi katakan, yang apa tuh, Bapakku datang, dia punya haleluya kan? Itu dua penggalan kata, haleluya dan ya, terpujilah, yaitu Yahweh. Itu Tuhannya orang Israel. Dan saya percaya seluruh dunia kenal akan nama itu. Dan itu kembali kepada iman kita masing-masing. Naaman tidak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi justru dia dikasihi, dia disayangi oleh Tuhan. Maka dampak dari kasih karunia Tuhan ini berlaku bagi Naaman. Dikatakan Naaman disayangi oleh tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua dari kisah ini Bapak Ibu Saudaraku,
pelajaran atau hikmah yang harus kita ambil, yaitu karena kasih Tuhan sesuai dengan tema ya, dikasihi, dipilih, dan dilayakkan tanpa batas. Oleh karena kasih Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika Naaman dalam penderitaan sakit kusta, ternyata penyakit kusta kalau bagi bangsa Israel itu adalah penyakit kutukan. Dan itu terbukti dari pembacaan ini sampai akhirnya ayat itu. Di sana ada namanya Gehazi berbuat salah, maka kena kusta daripada Naaman. Jadi penyakit kusta itu bagi bangsa Israel adalah penyakit kutuk. Tetapi bagi orang Aram itu tidak menjadi hambatan untuk seorang pribadi menjadi panglima daripada raja. Makanya Naaman ini dipakai oleh raja tersebut. Dan kasih Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun pada waktu Naaman berperang, maka gerombolan orang-orang Aram ini menangkap seorang gadis. Dikatakan seorang gadis dari Israel itu sendiri. Ayat 2 dan 3 saya harus ceritakan dulu latar belakangnya ya. Seorang gadis dibawa dan menjadi budak atau pelayan daripada istri Naaman tersebut. Jadi kasih karunia ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan adalah bagian daripada cara Tuhan bagi umatnya, supaya benar-benar umat manusia itu ketika melihat sekelilingnya ada pribadi-pribadi tertentu yang mengalami masalah, maka kasih karunia itu berlaku dan menjadi solusi atas masalah umat manusia. Itu digambarkan melalui seorang gadis perempuan. Ketika Naaman dalam pergumulan sakit penyakit, tiba-tiba bukan main, itu gadis ini seorang pelayan, seorang budak. Dia melihat majikan laki-laki ternyata memiliki sakit kutuk, sakit kusta. Hatinya tergerak untuk apa? Mencari solusi. Jadi yang pertama, kasih karunia Tuhan atau kasih Tuhan itu adalah kasih yang membuat umat manusia tidak membedakan satu dengan yang lain, selalu bersatu. Oikumene. Dan yang kedua, kasih Tuhan itu menjadi solusi atas setiap masalah umat manusia, sekalipun manusia itu belum takut akan Tuhan. Gadis perempuan dalam firman Tuhan berbicara gereja Tuhan, saya dan saudara, berbicara kehidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara ada dalam kasih Kristus, maka siapapun di sekitar saya dan saudara, kita akan tampil membawa solusi. Ketika saya dan saudara punya sahabat, punya kerabat yang dalam keadaan bermasalah, mungkin tidak mengalami sakit penyakit kusta, tapi mengalami sakit penyakit yang bermacam-macam namanya, termasuk sakit penyakit di dalam hati. Kehadiran gereja Tuhan membawa solusi bagi yang bermasalah. Yang ketiga, yaitu kasih karunia Tuhan menyadarkan manusia bahwa sekalipun manusia itu diberikan kehendak bebas, dari ayat firman Tuhan ini ditampilkan ada seorang raja Israel. Yoram ya waktu itu namanya. Sekalipun dia seorang raja, seorang yang berkuasa, tetapi lawatan kasih Tuhan ketika ada dalam hidupnya, sewaktu Naaman datang, ya, sewaktu Naaman datang membawa surat daripada Raja Aram, diberikan kepada Raja Israel, dia buka surat itu. Ternyata tidak lewat japri WA atau badan lewat Instagram, tidak. Tetapi kala itu melalui surat. Dia datang dan diserahkan kepada Raja Israel. Raja Israel membuka surat tersebut.
Ketika dia membuka, ada satu kalimat di sana, yaitu di ayatnya yang ke-5 ya. Boleh ditampilkan? Iya. Ayat yang ke-6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini menggambarkan ketika kasih karunia melewati umatnya, sekalipun umat itu belum mengenal dia secara pribadi, itu akan terjalin relasi, kerjasama. Raja Aram dengan Raja Israel ini bentrokan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi demi Naaman supaya sembuh, maka diutus Naaman untuk menyampaikan surat. Dan isi surat itu bahwa hendaklah sang raja menyembuhkan Naaman. Lantas sikap dari sang raja Israel ini, dia sampai berkata, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, sikap yang dia ambil, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Elohimkah atau Tuhankah aku ini dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadamu supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Itu yang saya katakan tadi, di mana kasih sayang Tuhan menyadarkan, lawatan Tuhan itu menyadarkan manusia bahwa sekalipun ada kehendak bebas yang Tuhan beri bagi ciptaannya, tetapi jangan lupa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Raja Israel ini seorang penguasa loh, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan sejenak, sebenarnya ini merupakan suatu penghormatan bagi sang Raja Israel dari surat yang dikirim oleh Raja Aram. Kalau gereja Tuhan akhir zaman ini masihkah ditemui sikap yang seperti ini? Karena terkadang kalau sudah penghormatan, so jaga lupa diri. Tapi di sini tidak ada. Amin. Katakan amin yang nyaring dong. Oh, kalau tidak mau bilang amin, kokehe sadiki dan tandanya setuju. Jadi manusia itu diberikan kehendak bebas. Raja Israel ini sadar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau bukan kesadaran Roh Kudus yang berdaulat atas dia, maka dia bisa berkata dengan semena-menanya, oh iya nanti saya akan sembuhkan, saya raja loh. Ya kan? Saya akan berkuasa. Siapa kamu? Kamu hanya panglima daripada Raja Aram. Tetapi justru dia sadar sekalipun dia berkuasa, punya segala-galanya, tapi ada batasan yang tidak boleh dilanggar oleh Raja Israel ini. Sampai dia berkata, Elohimkah aku ini? Tuhankah aku ini? Sehingga harus mau bikin sembuh si Naaman, mematikan dan menghidupkan manusia. Dia sadar, Bapak Ibu Saudara. Dia sadar. Sebenarnya punya wewenang untuk dia langsung mengiyakan. Karena dia berkuasa saat itu, Saudara. Tetapi tidak terjadi seperti itu. Justru dia sadar kehendak bebas yang Tuhan kasih, harus ada batasan-batasan yang tidak boleh diambil, tidak boleh
dilanggar. Apa yang sudah menjadi bagian Tuhan, jangan manusia curi, karena itu mencuri kemuliaannya. Amin. Bakuke. Sedikit. Tandanya setuju. Kembali kepada penciptaan ya. Saya mau melenceng sedikit tentang kehendak bebas. Adam dan Hawa sewaktu selesai penciptaan, mereka kan ditempatkan di taman apa? Eden. Waktu ditempatkan, Tuhan bilang apa? Semuanya boleh kamu makan, boleh kamu lihat, kamu boleh pakai. Kalau bahasa Manadonya begitu. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu sentuh atau makan. Diberikan kehendak bebas. Manusia punya bagian untuk dia kerjakan. Tetapi ada bagian Tuhan yang tidak boleh sama sekali disentuh ataupun dilanggar oleh manusia. Lantas Adam dan Hawa bilang apa? Apakah mereka mendengar? Tidak kan? Dan mulai dari saat itulah kehendak bebas itu sudah dialami oleh mereka, tetapi digiring kepada perbuatan yang salah, langgar, sehingga makanlah buah pohon yang baik dan yang jahat, atau pohon yang terlarang. Nah, ini mengajarkan bagi saya dan saudara, dalam kehidupan ini sekalipun kita sudah dikasihi, kita sudah dipanggil di dalam persekutuan berjemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia, kita dilayakkan oleh Tuhan tanpa batas. Tetapi ada batasan-batasan yang Tuhan sudah tunjukkan bagi saya dan saudara. Jangan sampai orang lewati batasan itu, sebab nanti akan berakibat fatal. Adam dan Hawa melewati batasan itu. Akibatnya adalah dosa. Sehingga karena dosa dan salah itulah, manusia yang tadinya produk yang mulia, Bapak Ibu Saudara, menjadi produk yang tidak mulia lagi. Menjadi manusia yang sebenarnya harus dihukum, dikutuk, kena kusta. Tetapi produk yang rusak itu, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, didaur kembali. Dan inilah produk yang rusak menjadi produk yang mulia. Kita berikan sorak-sorai bagi Bapa di surga. Amin. Katakan, bilang engkau mulia. Asal jangan lewati batas yang sudah Tuhan tetapkan, supaya nyandak mau sakit. Sebab sakit penyakit itu ada beberapa kategori, dan salah satunya sakit penyakit itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Kalau saya mau bersaksi sangat panjang, tapi Bapak Pendeta sangat tahu kesaksian saya pribadi, sehingga bisa ada berdiri di tempat ini. Yang selanjutnya, kasih daripada Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu, sekalipun menyadarkan manusia agar tidak melewati batas yang sudah Tuhan beri dan Tuhan tunjukkan, maka ada sikap yang ditunjukkan, harus ada sikap yang tergambar dalam hidup manusia itu sendiri. Contoh di saat orang beribadah, puji-pujian tadi sungguh luar biasa. Ajaib kau Tuhan, lebih bergirang, amin. Tepuk tangannya yang kuat. Karena apa? Dia ajaib, dia dahsyat. Kalau dari firman Tuhan ini, raja mengkoyakan bajunya atau pakaiannya. Bapak Ibu Saudara, pakaian maha indah seorang raja harus dirobek, dikoyak, karena dia tahu bahwa dia bukanlah Tuhan yang harus menyembuhkan Naaman. Baju ini Bapak Ibu Saudara, itu berbicara perangai kehidupan anak-anak Tuhan. Tabiat saya dan saudara, ketika saya dan saudara sadar bahwa hanya karena kasih Tuhan kita dipilih, kita dilayakkan untuk menjadi penyembah Dia, bisa beribadah seperti siang hari ini. Tabiat yang tidak baik harus disingkirkan dari kehidupan saya dan saudara. Kokeheda
Karena nama arti dari nama saya kan sukacita, jadi tidak boleh tegang dong, ya kan? Ditinggalkan perangai-perangai perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan itu semua. Tetapi fokus kepada apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Pastinya saya dan saudara berkata, aduh ibu, itu sangat susah. Apalagi kalau dalam keadaan masalah hidup yang orang alami. Muncul orang pedagi. Siapa Pak Nganaso? Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara yang kami temui di jalan. Bersama dengan suami di roda 2. Nah ini kan ada kami di belakang mobil mikro, terus ada motor, dia langsung bikin begini dang, menyelip di depan mikro ini, dan kalau tidak hati-hati pasti akan terjadi kecelakaan pastinya ya. Dan waktu itu kami berdua dari samping begini, lantas respon dari sopir mikro ini, beda lihat tuh motor so model begitu. Dia langsung dari puji Tuhan tidak terjadi tabrakan, terhindarlah. Dan dia bataria, BABI denganan. Kita tidak mau sebut secara langsung karena ya itu perkataannya sangat kasar ya. Dan si penumpang motor ini, si pengantar motor ini langsung balas, ngana DP tai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sopir mikro bilang yang punya motor BABI ngana, tapi yang punya motor balas ngana lebe DP tai, DP kotoran. Artinya ini tabiat-tabiat yang menggambarkan bahwa sekalipun sudah hidup mengenal Kristus Yesus, dan kami sangat kenal orang-orang yang orang taat beragama, orang Kristen, sudah sepertinya siang malam selalu doa Bapak kami, tetapi tabiat itu masih ada dalam hidupnya. Lantas tidak dikoyakkan, tidak dibuang. Bertemu dengan masalah, caci makilah yang keluar, kesombongan tercipta, ya kan? Tapi di sini tidak ada, amin. Kehidupan saya dan saudara sementara berproses untuk menggapai hal-hal yang mulia dari Tuhan, amin. Atau kokehejo ulang supaya aman. Dan yang selanjutnya, yang keempat, kasih karunia menghentikan asumsi yang berlebihan untuk mendatangkan kekacauan dalam satu komunitas atau kerajaan. Ketika Raja Israel ini sudah mengoyakkan pakaiannya, terdengarlah oleh seorang nabi yang namanya Elisa. Maka Elisa pun berkata, tidak perlu dikoyakkan pakaianmu, karena dia kan raja. Ditegur. Dan akhirnya Elisa pun bilang, bawalah mereka kepadaku. Tapi Raja Israel punya asumsi bahwa Raja Aram ini mengirimkan surat ini, tujuannya adalah di kalimat yang selanjutnya dikatakan, sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Masih ada asumsi yang di dalamnya mengandung dendam dan amarah karena mereka berdua bertolak belakang. Pernah terjadi peperangan. Jadi asumsi ini ketika kasih karunia itu datang melewati umatnya, maka sesuatu yang hendak membuat kehidupan manusia itu menjadi kacau akan diperdamaikan dengan utusan Tuhan yang namanya Elisa. Elisa datang dan dia bilang, tak perlu begitu. Mari suruh mereka datang kepadaku. Naaman si kusa ini, datanglah kepadaku. Kita bisa bayangkan Naaman yang dalam keadaan gatal-gatal menuju DP badan, kusta lepra ini, diopor sana sini. Dia pasti
gundah gulana hatinya, ya kan? Tujuannya dia mau sembuh. Tetapi sampai di sana bukan langsung sembuh, diobor lagi harus pergi Pak Nabi Elisa. Apakah yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Naaman di situ dibentuk roh kerendahan hatinya. Itulah yang dikatakan dipilih dan dilayakkan. Kasih Tuhan berlaku. Dia menghadap Elisa. Dari ayat firman Tuhan yang saudara sudah baca. Apakah dia bertemu langsung dengan hamba Tuhan itu? Apakah dia berjumpa langsung dengan Nabi? Tidak. Hanya sebatas dekat rumah kata firman. Nabinya di dalam, yang keluar suruhan dari Nabi. Emosi. Iya kan? Emosi tidak? Emosi dalam keadaan terdesak, penuh tekanan, masalah. Panglima raja loh. Terus ada kusa kalau zaman sekarang ya, mana ada orang melirik. Nyanda. Dihindari. Iya kan? Lantas dia merindukan tuh Nabi itu. Karena Nabi itu sudah bilang kepada raja, datang Jo. Yang ditemukan bukan Nabi, tapi suruhan lagi. Tak bisa bayangkan kalau saya ketemu Pak Pendeta Majus. Kok Pak Pendeta tidak keluar dari rumah? Yang keluar maaf kata asisten rumah tangga. Kita langsung mau bilang, sombong sekali tuh Pak Pendeta dari Bosok ya. Sombong sekali dia. Langsung ada penghakiman di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Disinilah dibentuk roh kerendahan hati seorang panglima. Bapak Ibu. Dan apalagi, apakah saat itu suruhannya langsung berdoa, Naaman engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus? Tidak. Tapi diperintahkan, pergi Jo dan dia. Nah, pergi di sungai Yordan. Bukan main. Skenarionya ini bisa dibikin film. Terlalu berbelit-belit Bapak Ibu Saudara. Terkadang menemui tikungan demi tikungan, ada jurang, ada lembah. Tapi kalau kasih Tuhan berlaku atas umatnya, apapun itu tidak bisa menghalang. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Bapa di surga. Masalahmu dan masalahku, apapun itu bentuknya, sadarlah, kalau ada kasih karunia sekalipun itu tidak ada jalan, tetap jalan terbuka. Karena bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saya tidak tahu masalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita masing-masing tidak tahu. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu hari-hari ini? Bergumul untuk rumah tangga kah? Bergumul untuk anak kah? Bergumul untuk orang tua kah? Bergumul untuk saudara yang sakit kah? Sekalipun jalan tertutup, Bapak Ibu Saudara, tundukkan hatimu di hadirat Tuhan. Rendahkan hatimu, maka di sana akan temui yang namanya jawaban. Sekalipun sikap Naaman ini seperti sikap gereja Tuhan akhir zaman, dicatat firman Tuhan ayat-ayat selanjutnya dibilang apa? Gusarlah hatinya. Kenapa kamu mesti pergi di sungai Yordan? Haleluya. Coba ditampilkan ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Elohim itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaian, dikirimnyalah pesan lagi. Ini lewat WA atau apa Pak? Kalau zaman sekarang pasti jabri atau inbox. Kepada Raja bunyi, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepada supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ayat yang 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti, itulah saya katakan tadi, cuma di depan pintu rumah. Enggak sopan sekali nih yang punya rumah ini. Tidak ada mobil, mari Bu, mari Bapak, si Kusta, datang dan silakan duduk. Nyanda. Haleluya. Kita bisa bayangkan ya. Ayat 10, Nona. Ya, ayat 10. Elisa menyuruh surat-surat kepada mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali,
hingga engkau menjadi tahir. Lanjut ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan apa di situ tertulis? Gusar. Emosi. Emosi Bapak Ibu Saudara. Pasti orang bilang, orang Inggris bilang nafsu. Telan bonjo. Nafsu dia sambil berkata, aku sangka. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, karakter gereja Tuhan ditemukan. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Lalu dia berasumsi lagi, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit, artinya menumpangkan tangan ya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia membutuhkan belas kasihan manusia sebenarnya, bukan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan melihat kesalahan ini? Tidak. Lanjut ayat 12. Bukankah Abana dan Parpan, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa? Panas hati. Kemungkinan ada kompor gas di dalam hatinya ya, waktu mengalami masalah. Halo bapak-bapak, adakah yang sering panas hati di sini? Ngaku berdosa nggak mengaku. Haleluya. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Orang-orang yang panas hati beri kemuliaan yang paling meriah. Ayo, haleluya. Buktikan buat orang yang tidak gampang panas hati. Amin. Sukacita terus. Sampai dia bergumam, berceloteh saudara. Kenapa? Di Damsyik, padahal kan ada Abana, sungai Abana dan Parpan. Masa harus pergi di sungai Yordan lagi? Saya bisa bayangkan bukan main pribadi ini pepersungutan. Karena hatinya ada kompor gas, panas hati, pemarah, emosi. Haleluya. Tapi bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga suka bapak beto, panas-panas tuh hati. Mengaku ibu-ibu, kita mengaku. Daripada mau tanya ke bapak ibu-ibu yang dulu, lebih saya sendiri mengaku. Ya kan? Karena dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Kalau dosa yang tidak diakui, hati-hati ada pengampunan. Haleluya. Kalau menghadapi masalah, tentunya pada saat si Naaman ini buktinya Bapak Ibu Saudara, tapi memang latar belakangnya tidak takut akan Tuhan. Dia pergi dan ayat 13 semua habis, saya tidak lama. Tapi boleh 1 jam ke Pak Pendeta. Tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Kasih karunia lagi membentuk kerendahan hati dari Naaman. Akhirnya dia tunduk. Ya, sok keadaan bagaimana salah-salah, sok salah. Sudah ada jalan, ya sudah lakukan saja, ikuti saja. Seorang putus asa kan begitu, salah-salah, sudah salah kita sudah di sini. Biar berjalan mengalir mengalir menjadi ikan mati, tenggelam, hanyut, ya toh. Tapi mengalir jadi ikan yang hidup, yang penuh dengan hikmat. Amin. Akhirnya dia pergi Jokasia, mandi. Dan apa saudara? Ayatnya 14 dan 15 mencatat, dikasihi, dipilihlah Naaman, dilayakkan tanpa batas. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia disembuhkan. Selesai dia mandi 7 kali di sungai Yordan, tahirlah tubuhnya, mengalami perubahan. Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kembali menjadi tubuh seperti seorang anak.
nyandak jaga pakai keli, nyandak pakai skincare. Naaman cuma colo di sungai Yordan. Berapa kali? 7. Orang saja disuruh baptis 1 kali, banyak DAP ungangoto. Aduh hendak begitu kita nih mau. Tapi si Naaman 7 kali dicelupkan tubuhnya di sungai Yordan. Dan apa terjadi? Dia mengalami yang namanya pemulihan, lahir baru, sembuh dari kutuk, sembuh dari sakitnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah judul yang saya berikan. Bukan hanya Naaman yang dikasihi dan dipilih, dilayakkan, tapi juga kehidupan saya dan saudara. Kita diberkati, kita dilimpahi. Mungkin secara lahiriah tidak kelihatan, tetapi roh kita bersama menyatu dengan roh Tuhan. Amin. Kita menjadi pribadi yang dilayakkan sekalipun sudah bikin salah, sudah menderita sakit penyakit, tapi kelayakan dan kasih Tuhan yang tanpa batas menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Dan karena itu Naaman pun baru tercatat ayat 15, dia bilang apa? Di sini perubahan terjadi. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada hati Elohim itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa. Baru aku dapat dengan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu. Dia mengakui bahwa Yahweh Elohim, Yesus maksudnya Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang menolong, yang memulihkan, yang membebaskan dari belenggu-belenggu ikatan setan dosa. Dan dia mengalami manusia yang baru. Kita beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan melalui firman Tuhan ini, mengajak bagi kita semua bahwa betapa penting hidup ini harus terus menyadari, sadar diri bahwa kita dikasihi, kita sudah dipilih, kita sudah dilayakkan tanpa batas. Dosa apa yang saya dan saudara pernah lakukan, jangan ingat lagi apa yang sudah Tuhan lupakan. Itu khotbahnya Pak Pendeta Sinambu di rumah kami. Jangan ingat apa yang sudah Tuhan lupakan, dan jangan lupa apa yang sudah Tuhan ingatkan. Setia dan taat, rendahkan hati bersama-sama sehingga benar-benar ini ada tulisan cahaya dalam kegelapan. Siapa dia? Yesus Kristus yang ada dalam diri saya dan saudara, benar-benar menjadi pemersatu bagi gereja di akhir zaman ini tanpa ada batasan lagi. Kita semua bukan cuma Pak Pendeta, bukan cuma hamba Tuhan Bapak Ketua MPC, bukan, tetapi jemaat Tuhan, ayo bekerja keras. Ada begitu banyak pelayan di sekitarmu. Daerah ini sangat luar biasa ya. Itu asri sekali, ada banyak pohon-pohon. Serasa saya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Haleluya, doakanlah. Sungguh sangat indah sekali kalau saudara-saudara punya roh kerendahan hati, ada visi-misi yang Tuhan taruhkan, ya kan? Naaman akhir zaman banyak di sekitar saya dan saudara. Mungkin bukan tetangga, tetapi masih di dalam rumah. Oh, mari kirimkan pesan lewat WA. Kalau dulu surat, sekarang so gampang. Ada FB, ada WA, ada Instagram. Sampaikan pesan Tuhan untuknya agar supaya benar-benar terjadi pemulihan dan gereja ini mempermuliakan nama Bapa di surga. Karena Tuhan punya janji, Tuhan akan membawa kehidupan saya dan saudara untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Amin. Siapapun punya pergumulan, percayalah, Naaman dipulihkan, Naaman disembuhkan, Naaman menjadi manusia lahir kembali.
kehidupan saya dan saudara, saudara bersaudara, orang tua dan anak pasti akan mengalami pemulihan. Asalkan ingat, kita dikasihi, kita dipilih, kita dilayakkan, sebab kelayakan dari Tuhan tanpa batas. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Dan dengan kasih saya mau menang dulu sebelum saya mau doa, pemusik. Orang mau nyanyikan lagu itu kasihmu dengan nada yang hadiah. Karena orang Sangir ke suara ini kayaknya seperti suara orang di pinggir pantai dan ombak gemuruh. Haleluya. Iya, dengan singernya juga biar baku bantu saudara. Terima kasih.